Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai anjak piutang, modal ventura, dan juga dana pensiun. Sebelumnya, untuk penjelasan materi kali ini dengan saya sendiri Agustiana Ayu Susanti dan juga teman saya Ajeng Nafa Dianti Rahayu. Selanjutnya langsung saja kita menuju untuk pembahasan yang pertama, yakni anjak piutang. Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek kepada klien kepada perusahaan faktoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran pada klien oleh perusahaan faktoring. Yang mana dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang yaitu yang pertama, pembelian dana atau pengalian piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. Yang kedua, mengurus administrasi penjualan kredit. Yang ketiga, penagihan perusahaan klien. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang. Di sini untuk pihak-pihak yang terkait dalam anjak piutang ada dua, yakni perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran, dan yang kedua perusahaan baru yang berkembang pesat, namun bagian kreditnya kurang mampu mengimbangi ekspansi oleh perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis anjak piutang. Untuk jenis-jenis fasilitas anjak piutang yang biasanya diberikan oleh perusahaan anjak piutang, yakni yang pertama ada berdasarkan pemberitahuan, yang kedua berdasarkan penanggungan risiko, yang ketiga berdasarkan pelayanan, yang keempat berdasarkan lingkup kegiatan, yang kelima berdasarkan pembayaran pada klien. Saya akan menjelaskan mengenai fasilitas anjak piutang berdasarkan pemberitahuan. Untuk pengertian kali ini adalah pengalian piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Nah, oleh karena itu, pada saat piutang jatuh tempo, biasanya perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih kepada debitur yang bersangkutan. Yang kedua, berdasarkan penanggungan risiko. Berdasarkan penanggungan risiko kali ini ada dua macam. Yang pertama, resource factoring, dan yang kedua without resource factoring. Untuk yang resource factoring, di sini perusahaan anjak piutang dengan cara ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian ini, kalian akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Nah, yang kedua, without resource factoring. Without resource factoring ini merupakan perusahaan si anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan dapat diberlakukan bentuk resource. Ini untuk menghindarkan tagihan yang tidak dibayar karena pihak klien ternyata mengirimkan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan perjanjiannya. Yang ketiga, berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan di sini ada 4 macam. Yang pertama, full service factoring, finance factoring, bulk factoring, dan juga maturity factoring. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama ada full service factoring. Full service factoring kali ini merupakan perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang, baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Yang kedua, finance factoring. Finance factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaannya saja, tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Yang ketiga, bulk factoring, yakni merupakan transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. Dan yang terakhir, maturity factoring, yakni pembiayaan pada dasarnya tidak diberlakukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang, serta proteksi atas tagihan fasilitas anjak piutang ini memberikan kredit perdagangan kepada customer dengan pembiayaan segera.
Yang keempat, ada berdasarkan lingkup kegiatan. Berdasarkan lingkup kegiatan di sini ada dua jenis, yakni domestic factoring dan juga international factoring. Untuk domestic factoring sendiri, yaitu kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang klien dan debitur semuanya berdomisili dalam negeri. Nah, kalau untuk yang international factoring, itu adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan impor faktor. Yang terakhir, berdasarkan pembayaran pada klien. Untuk fasilitas anjak piutang berdasarkan pembayaran pada klien ini ada 3, yakni advance payment, maturity, dan juga collection. Untuk yang advance payment, yakni transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya berkisar 80% dari nilai faktur. Yang kedua ada maturity. Maturity sendiri merupakan transaksi pengalian piutang yang pembayarannya dilakukan oleh perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Yang ketiga collection. Collection sendiri merupakan transaksi pengalian piutang yang pembayarannya akan dilakukan apabila perusahaan anjak piutang berhasil melakukan penagihan terhadap debitur. Untuk selanjutnya jasa-jasa anjak piutang. Jasa-jasa anjak piutang di sini ada 2, ada jasa pembiayaan dan juga ada jasa non pembiayaan. Untuk jasa pembiayaan di sini merupakan perusahaan si anjak piutang ini memberikan pembiayaan yang besarnya berkisar antara 60% sampai dengan 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Dalam pengambilan keputusan mengenai dasar transaksi anjak piutang yang mana akan dilakukan, perusahaan anjak piutang akan memperhatikan dan mempertimbangkan besarnya risiko terjadinya kemacetan yang mungkin dihadapi oleh pihak nasabah atau customer atau disebut juga klien. Yang kedua, jasa non pembiayaan. Jasa non pembiayaan di sini oleh perusahaan anjak piutang pada dasarnya merupakan jasa untuk melayani kepentingan pengelolaan kredit klien atau supplier. Produk jasa non pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang antara lain yang pertama ada investasi kredit atau analisis kredit, yang kedua sales ledger administration, yang ketiga ada pengawasan kredit dan penagihan, dan yang terakhir ada perlindungan terhadap risiko kredit. Untuk selanjutnya ada perbedaan anjak piutang dengan kredit bank. Nah, di sini anjak piutang tidak memakai agunan, sedangkan kredit bank memakai agunan. Nah, jadi penjelasan kali ini itu kalau semisal kita melakukan kegiatan anjak piutang. Nah, kalau kita melakukan anjak piutang kepada si perusahaan faktor. Nah, di sini biasanya kita tidak memakai agunan atau jaminan. Nah, namun sebaliknya kalau kita melakukan kredit kepada bank, maka kita harus menjaminkan sesuatu, entah itu seperti BPKB, sertifikat tanah atau sebagainya. Selain itu, perbedaan yang kedua adalah perusahaan anjak piutang tidak menghimpun dana, sedangkan kredit bank itu menghimpun dana. Nah, maksudnya kali ini kalau perusahaan anjak piutang itu mendapatkan dananya itu tidak seperti bank. Kalau bank kan mendapatkan dananya dari deposito, dari tabungan. Nah, jadi kalau untuk memperoleh piutang atau memperoleh pinjaman, maka biayanya lebih besar kalau kita meminjam kepada perusahaan anjak piutang daripada bank, karena dengan yang sudah saya jelaskan tadi, karena perusahaan anjak piutang itu memperoleh dananya tidak semudah seperti bank. Selanjutnya
pengertian modal Ventura. Pengertian modal Ventura kali ini dapat diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko dengan tujuan memperoleh pendapatan atau return berupa bunga atau dividen. Nah, walaupun dasar pembiayaan dalam modal Ventura adalah penyertaan, namun hal tersebut itu bukan berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaan selalu penyertaan modal. Nah, bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa obligasi atau kredit, biasa dengan syarat pengembalian dan bunga yang lebih lunak. Selain itu, modal Ventura juga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang memiliki resiko tinggi. Pembiayaan modal Ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Sementara modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat dari modal Ventura. Tujuan di sini ada 4, yakni yang pertama memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usaha, terutama pada tahap-tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. Maksudnya kemunduran kali ini perusahaannya akan mengalami masa-masa pilot. Dan yang terakhir, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Selanjutnya, modal Ventura juga memiliki manfaat, yakni yang pertama ada manfaat bagi perusahaan pasangan usaha dan juga manfaat bagi perusahaan modal Ventura itu sendiri. Manfaat bagi perusahaan pasangan usaha, yakni ada 4. Yang pertama, kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Yang kedua, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemasaran produk dan juga peningkatan tingkat likuiditas dan rentabilitas. Untuk yang pertama, kegiatan usaha dapat ditingkatkan. Pada umumnya, perusahaan pasangan usaha merupakan perusahaan kecil yang memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Perusahaan kecil ini sedang berkembang dan biasanya sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Dengan adanya pembiayaan modal Ventura, maka perusahaan kecil dan masih dalam awal perkembangan dapat menjadi perusahaan pasangan usaha sehingga dapat memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Yang kedua, manfaat dari modal Ventura bagi perusahaan pasangan usaha, yakni kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan seseorang yang sudah menemukan suatu produk baru atau menciptakan suatu produk baru, belum tentu mampu memproduksi dan berhasil memasarkan hasil produknya. Pelaksanaan produksi dan pemasaran produknya membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan pemasaran yang dapat menjamin kelancaran usaha. Dengan maksud dari modal Ventura ini sendiri yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usaha, maka kemungkinan berhasilnya perusahaan pasangan usaha juga akan menjadi lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pemasaran produk. Pada awal dilakukannya kegiatan produksi, biasanya kegiatan pemasaran tidak efisien. Hal ini disebabkan kegiatan pemasaran dilakukan sendiri dan jumlah produksinya masih relatif kecil. Dengan masuknya modal Ventura yang dapat memberikan bantuan dana, bantuan manajemen, juga memiliki jaringan pemasaran yang luas, sehingga menjadi perusahaan pasangan usaha yang akan dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produknya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemasaran produk.
peningkatan tingkat likuiditas dan rentabilitas. Pembiayaan modal Ventura dengan cara modal penyertaan tidak perlu membayar bunga dan angsuran hutang, berbeda dengan hutang bank, yang menimbulkan kewajiban membayar angsuran hutang dan beban bunga. Dengan demikian, penambahan modal penyertaan secara langsung akan meningkatkan tingkat likuiditas. Untuk selanjutnya, peningkatan tingkat rentabilitas. Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan juga berpengalaman, maka kegiatan produksi dan juga pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Volume produksi dan penjualan juga dapat ditingkatkan. Biaya produksi dan pemasaran dapat ditekan dan pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan memperoleh laba atau rentabilitas. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan modal Ventura. Untuk manfaat bagi modal Ventura ini sendiri ada 3, yakni memperoleh pendapatan, meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawan dan juga staf perusahaan modal Ventura itu sendiri, dan juga meningkatnya informasi tentang modal Ventura. Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu manfaat yang diperoleh oleh perusahaan modal Ventura itu sendiri. Yang pertama, memperoleh pendapatan. Bantuan dana yang diberikan pada perusahaan pasangan usaha dapat berupa saham dan juga obligasi konversi. Apabila bantuan dana dalam bentuk saham, maka sebagai imbalannya perusahaan modal Ventura akan memperoleh dividen. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dijual apabila pada suatu saat perusahaan modal Ventura membutuhkan dana. Apabila dalam penjualan saham tersebut harganya naik, akan mendapatkan capital gain sebagai pendapatannya. Dan apabila bantuan dana dalam bentuk obligasi konversi, akan memperoleh bunga sebagai pendapatannya. Yang kedua, peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman bagi karyawan dan juga staf perusahaan modal Ventura. Karyawan dan staf perusahaan modal Ventura akan meningkat kemampuan teknis dan juga pengalamannya dalam mengelola berbagai perusahaan, seiring dengan semakin seringnya memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman tersebut selain bermanfaat bagi karyawan dan juga staf, juga bermanfaat bagi perusahaan modal Ventura itu sendiri. Yang ketiga, meningkatnya informasi tentang modal Ventura. Keberhasilan dalam melakukan modal penyertaan dan memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha secara bertahap dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang kegiatan modal Ventura. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ajeng Nafa Dianti Rahayu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas jenis modal Ventura. Jenis modal Ventura berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi yang pertama adalah perusahaan privat. Perusahaan privat merupakan perusahaan modal Ventura yang belum go public. Artinya, perusahaan modal Ventura tersebut belum melakukan emisi atau menerbitkan saham yang ditawarkan di pasar modal. Biasanya, perusahaan modal Ventura jenis ini dibentuk oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun. Yang kedua adalah perusahaan publik. Perusahaan publik merupakan perusahaan yang saham modal Ventura-nya melakukan emisi dan menawarkan sahamnya melalui pasar modal. Biasanya yang dimaksud jenis ini selain perusahaan modal Ventura tersebut telah berkembang dan dapat memberikan bantuan manajemen dan bantuan dana kepada perusahaan pasangan usaha dalam jumlah yang relatif besar. Yang ketiga adalah perusahaan afiliasi bank. Perusahaan afiliasi bank merupakan perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh bank yang memiliki kelebihan dana. Perusahaan modal Ventura yang termasuk jenis ini biasanya merupakan anak perusahaan dari bank yang manajemen dan operasinya dilakukan secara terpisah. Yang keempat adalah perusahaan modal Ventura besar.
Perusahaan modal ventura besar merupakan perusahaan modal ventura yang didirikan dan dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar. Selanjutnya adalah sumber dana modal ventura. Sumber dana modal ventura yang pertama adalah investor perseorangan. Alternatif sumber dana modal ventura adalah dari investor individu atau perorangan. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikut sertakan dananya ke dalam suatu modal ventura tidak semudah yang dipikirkan. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Karena dalam usaha modal ventura sulit diharapkan akan memberi hasil yang besar atas investasi yang ditanam dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau 2 tahun. Yang kedua adalah investor institusi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi modal ventura khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Yang ketiga adalah perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang terakhir adalah perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini, di samping biayanya murah, juga biasanya memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan modal ventura. Jenis pembiayaan modal ventura ada 3. Yang pertama adalah penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal usaha perusahaan modal ventura atau PMV pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha atau PPU yang bersangkutan. Karena pembiayaannya berupa penyertaan saham, maka perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Bagian saham yang diambil perusahaan modal ventura tersebut berasal dari saham-saham yang masih dalam portofolio. Yang kedua adalah semi-equity financing. Pembiayaan dalam bentuk ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai, baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha, karena sifatnya yang lebih fleksibel. Obligasi konversi lebih menarik bagi perusahaan modal ventura karena dalam periode pembiayaan tersebut perusahaan modal ventura memiliki pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Yang ketiga adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai. Selanjutnya adalah dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggara program pensiun.
Pada dasarnya, program pensiun memiliki 3 fungsi yang meliputi: yang pertama adalah fungsi asuransi. Program pensiun memiliki fungsi asuransi karena memberikan jaminan kepada peserta untuk mengatasi resiko kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kematian atau usia pensiun. Yang kedua adalah fungsi tabungan. Program pensiun memiliki fungsi tabungan karena selama masa program peserta diharuskan untuk membayar iuran. Yang ketiga adalah fungsi pensiun. Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup. Manajemen operasional dana pensiun. Yang pertama adalah sumber dana. Gaji karyawan, iuran pemberi kerja atau iuran normal. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang kedua adalah produk. Yang pertama, program pensiun manfaat atau PPMP atau Definite Benefit. Pada PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus manfaat tersebut setelah ditetapkan dalam peraturan dan pensiun, sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria, kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada PPMP, besar iuran adalah perkiraan kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Yang kedua adalah program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberian kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang ketiga adalah alokasi dana. Alokasi dana pensiun secara umum diarahkan pada deposito berjangka di bank, deposito on call pada bank, obligasi yang tercatat di Bursa Efek, tanah dan bangunan, reksadana, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah, saham, surat pengakuan utang Badan Hukum Republik Indonesia, penyertaan atau penempatan langsung pada Badan Hukum Republik Indonesia. Jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberikan kerja. Yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat, pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya dimungkinkan untuk manfaat DPLK
Secara umum, jenis pensiun dapat dipilih oleh para karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain sebagai berikut. Pensiun normal. Pensiun normal yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh, rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah 55 tahun dan beberapa profesi tertentu dapat lebih lama lagi seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun. Yang kedua adalah pensiun dipercepat. Jenis pensiun yang dipercepat untuk posisi tertentu misalnya karena ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, tetapi usia pensiun belum memenuhi usia pensiun. Karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru bisa dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi lebih disebabkan karena peserta mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, ketika masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Mekanisme dana pensiun dari tinjauan syariah. Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Di beberapa bank dan asuransi syariah umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Tujuan dari fungsi program pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja. Yang pertama adalah kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua adalah loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan, serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Yang ketiga adalah kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dengan usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di dalam bekerja. Dengan masuknya program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang keempat adalah memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kelima, agar di usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta atau karyawan. Yang pertama adalah rasa aman pada peserta, rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Yang kedua adalah mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.
Tujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun. Yang pertama adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuangan, untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Yang kedua adalah turut membantu dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Kendala pengembangan dana pensiun. Yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang mau mengikuti dana pensiun, kecuali PNS yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Akses. 2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Yang ketiga adalah rasa percaya dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang harus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah. Perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggi bila dibandingkan dengan industri keuangan lainnya. Hal ini terjadi disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi.